Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Waskito dari UPBJJ Bandar Lampung, NIM 0494051555. Di sini saya sedang berada di lahan bersama yang pemilik lahan, bersama Bapak Wakimin. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, kebetulan juga di sini habis tanam musim tanam pertama. Jadi kebetulan untuk penyuluhan tentang pentingnya penanggulangan awal hama dan penyakit di tanaman padi. Jadi momennya pas. Jadi ini sedang proses penanaman musim tanam kedua ya Pak Wakimin. Iya. Jadi penanggulangan awal hama dan penyakit itu sangat penting Pak Wakimin untuk tanaman padi khususnya. Jadi kalau penanggulangan awal sudah dilakukan, insya Allah hasil produksi padi yang ditanam akan meningkat. Ya, begitu. Jadi kendala-kendala biasanya yang ada, hamanya ada keong, ada penggerek batang, Pak, atau sundep, biasa orang sini mengatakan begitu. Terus wereng Pak ya, wereng juga, wereng punggung coklat. Jadi begitu. Nah Pak, untuk penanggulangan awal, untuk pertama keong sawah Pak ya. Keong ini tidak terlihat mengerikan, tapi juga dapat mengurangi hasil produksi. Kalau tidak ditanggulangi dari awal, maka hasil produksi kita akan mengurang. Jadi Pak, aplikasi biasanya pencegahan untuk keong ini atau hama ini kita menggunakan apa Pak? Organik, hayati atau kimiawi Pak? Sementara baru kimiawi. Kimiawi Pak ya. Nah, kalau dengan kimiawi Pak, kita harus dari awal Pak ya. Kita dari awal untuk aplikasi penanggulangan hama keong. Jadi sebelum tanam itu kita harus aplikasi pestisida yang khusus untuk hama keong. Biasanya berbahan aktif fentin asetat Pak, gitu, diantisipasi. Nah, lanjut ke hama penggerek batang Pak. Hama penggerek batang ini juga sangat meresahkan. Jadi dia menggerek batang padi di pangkal, itu tidak akan membuat padi kita berproduksi dengan baik Pak. Jadi begitu. Nah, kalau kita tidak antisipasi atau penanggulangan dari awal, itu juga mengurangi hasil. Nah, biasanya teman-teman petani yang saya beberapa kali ngobrol, itu saya amati, itu masih sering terlewat Pak untuk penanggulangan di awal, di masa-masa vegetatif atau pertumbuhan. Jadi ketika sudah ada serangan, baru banyak menggunakan racun-racun pestisida begitu kan untuk penanggulangan. Itu padahal sudah telat Pak, begitu. Jadi memang yang harus kita lakukan, kita amati begitu ada serangan satu atau dua, walaupun itu masih dalam ambang batas ekonomi, kita antisipasi Pak. Karena mengerikannya si penggerek batang ini, dia masih tetap bisa, kalau bahasa orang sini jebul Pak ya. Jebul itu masih bisa, tapi padinya kopong atau tidak ada isinya gitu Pak. Itu akan sangat mengganggu. Kalau sudah seperti itu sudah instar tua. Jadi gitu Pak. Jadi penggerek batang ini ada sampai 5 instar Pak. Instar 1, instar 2, instar 3, 4, 5 gitu Pak. Kalau sudah instar 4, 5 itu sudah susah dikendalikan Pak. Jadi gitu. Kebanyakan instar 4, 5 ini sudah ke yang jadi beluk tadi yang muncul, tapi putih-putih padinya. Begitu Pak. Jadi kita antisipasi sewaktu ulat atau larvanya masih di instar 1, 2, dan 3 gitu Pak. Biasanya kalau dengan pestisida, bahan-bahan aktif yang digunakan itu, untuk yang pertama itu dimehipo Pak, dimehipo gitu diaplikasikan. Nah, terus kalau biasanya kalau mau dimix dengan klorantiraniliprol itu akan lebih bagus Pak. Jadi begitu untuk pengantisipasiannya. Nah, di masa vegetatif ini memang sangat riskan ya Pak ya, atau sangat berbahaya kalau kita tidak mengantisipasi dari awal, karena akan berpengaruh ke masa generatif kepada pembentukan atau pengisian bulir padi kita Pak. Jadi gitu. Nah, terus tadi
ada wereng punggung coklat Pak. Wereng punggung coklat itu juga biasanya menyerang di fase-fase sudah generatif atau sewaktu pengisian bulir Pak. Ya. Jadi gitu. Nah, ini juga kalau tidak segera diantisipasi Pak, ini juga akan berpengaruh terhadap hasil produksi gitu Pak. Nah, tapi mengendalikan wereng ini kita harus bijak-bijak Pak. Jadi menggunakan bahan aktif yang direkomendasikan Ya. gitu. Karena kalau tidak memakai seperti itu maka lonjakannya akan semakin banyak. Karena wereng ini berbahaya. Yang paling berbahaya itu dari telur setelah menetas, wereng itu sudah bisa makan Pak. Makan sari-sari tanaman yang kita tanam, apalagi padi. Itu sangat senang sekali. Satu indukan wereng itu bisa menghasilkan sampai 900 telur Pak. Jadi kalau setengahnya saja satu indukan itu sudah 450. Kalau ada 10 indukan itu sudah mengerikan di satu rumpun padi. Nah, itulah yang menyebabkan biasanya petani gagal panen atau panennya berkurang banyak begitu Pak. Nah, biasanya kalau pengendalian hama Pak, khususnya wereng, kita harus menggunakan bahan-bahan yang sedang dulu, jangan langsung yang keras Pak. Jadi gitu, seperti bahan aktif pimetrozin, buprofezin gitu Pak, thiamethoxam, begitu Kak, gitu Pak. Itu bisa diaplikasikan di awal. Kita bertahap, jadi jangan sampai adanya hama ini resisten Pak. Kalau sudah resisten kita akan sangat susah sekali untuk mengendalikannya gitu Pak. Nah, dan juga di musim tanam kedua ini Pak, biasanya penyakit kan juga lebih banyak Pak ya. Setelah saya amati di sini banyak sekali yang menyebutkan bahwa kalau musim tanam kedua itu penyakit menteen ya Pak. Ya, menteen itu kerdil rumput. Nah, itu juga salah satunya bisa disebabkan oleh wereng juga Pak, wereng punggung hijau tuh. Nah, tapi yang kebanyakan karena biasanya itu terlalu asam tanahnya gitu, penyakit itu. Nah, itu dapat diantisipasi Pak kalau sudah apalagi sudah terserang, itu dapat diantisipasi dengan aplikasi nutrisi asam amino dengan zinc begitu Pak. Itu akan insya Allah menyehatkan tanaman. Nah, jadi gitu. Jadi jangan lagi kita main pupuk bawah, karena tidak akan terserap. Karena kalau sudah terjadinya kerdil rumput atau mentek, akarnya kan tidak berkembang Pak. Jadi kita harus masukkan nutrisi dari daun begitu Pak. Nah, itu biasanya ya apa saja bahannya kimiawi. Kalau di sini masih banyak kimiawi enggak apa-apa. Cari yang kandungan zinc sama asam amino Pak. Gitu. Nanti tanaman itu akan masih bisa berproduksi gitu Pak. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita Pak. Nanti untuk lebih lanjutnya kita bersama teman-teman petani bertemu lagi di sini untuk pembahasan yang lebih lanjut Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Wakimin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.